Kisah Raja Stephen Parny, Raja Pertama dan Santo Hungaria. Bab 1, Putra Sang Pemimpin. Di dataran luas Pannonia, tanah yang berbisik dengan angin padang rumput dan suara kuda-kuda pengembara, seorang bayi laki-laki lahir pada akhir abad ke-10. Ayahnya Geza adalah pemimpin besar suku Magyar yang sedang berjuang mengubah bangsanya dari kehidupan nomaden menjadi kerajaan yang tertata. Ibunya, Sarold, wanita perkasa dari Transilvania, berwajah keras namun berhati lembut, membawa pengaruh kuat dunia Kristen Timur ke dalam rumah tangga mereka. Bayi itu diberi nama Faik, sebuah nama Magyar kuno yang berarti raja kecil. Namun takdir sudah menuliskan jalan yang jauh lebih besar. Setelah dibaptis, ia diberi nama Stephen, menghormati Santo Stefanus, martir pertama Kristen nama, yang kelak bergema sepanjang sejarah sebagai pelindung bangsa Hungaria. Sejak kecil, Stephen tidak tumbuh dalam kecerobohan seorang anak bangsawan biasa. Ayahnya yang sadar akan rapuhnya masa depan bangsa, menekankan pentingnya pendidikan rohani dan ilmu pemerintahan. Biarawan dari Jerman dan Italia didatangkan untuk mengajarinya bahasa Latin, kitab suci, hukum Romawi, dan tata kelola pemerintahan. Ia tumbuh sebagai seorang anak yang tidak hanya cerdas, tetapi juga penuh rasa tanggung jawab. Namun di sekelilingnya, dunia masih liar. Suku-suku Magyar masih menganut adat nenek moyang, memuja dewa-dewa kuno, dan hidup dari penaklukan. Stephen kecil menyaksikan sendiri bagaimana kepala-kepala suku sering berselisih, bagaimana darah mengalir di padang pertempuran hanya karena perebutan kuda atau tanah perburuan. Dari kecil ia tahu, bangsanya perkasa tetapi tercerai-berai. Bab 2, Warisan Sang Ayah. Ketika Geza meninggal pada tahun 1000, Stephen masih muda, belum genap 30 tahun, namun takdir memanggilnya. Ia harus memanggul beban warisan besar, memimpin bangsa yang belum sepenuhnya mengenal salib, yang masih terbelah antara dunia lama pagan dan dunia baru Kristen. Musuh terbesarnya adalah Kopani, kerabat tua yang memegang adat lama. Menurut hukum kuno Magyar, dialah pewaris sah kedudukan Geza. Namun Kopani menolak Kristen, menolak Roma, menolak perubahan. Ia ingin menikahi janda ayah Stephen sesuai tradisi suku dan memerintah sebagai raja dalam adat lama. Stephen menolak tunduk. Ia tahu bila Kopani berkuasa, maka bangsa Magyar akan kembali terpecah dan terpinggirkan dari tatanan Eropa Kristen. Maka ia mengangkat pedang, bukan sekadar untuk merebut kekuasaan, tetapi demi masa depan bangsanya. Pertempuran pun terjadi di dekat Veszprém, dengan dukungan ksatria-ksatria dari Jerman, serta bangsawan lokal yang telah memeluk Kristen. Stephen menggempur pasukan Kopani. Perang berlangsung sengit, namun bintang keberuntungan memihak sang pemuda. Kopani gugur dan tubuhnya dipotong menjadi 4 bagian, dikirim ke Esztergom, György-Fehérvár, dan Veszprém. Pesan itu jelas, era lama telah berakhir. Dengan kemenangan itu, Stephen menjadi pemimpin tunggal bangsa Magyar. Ia tak hanya menang atas seorang pemberontak, melainkan atas masa lalu yang ingin menyeret bangsanya kembali ke kegelapan. Bab 3, Mahkota Suci dan Hari Natal Abadi. Pada hari Natal tahun 1000 di Esztergom, kota suci di tepi sungai Danube, sebuah peristiwa bersejarah terjadi. Dari Roma, Paus Silvester II mengirimkan mahkota suci yang kelak disebut Mahkota Suci Hungaria sebagai tanda pengakuan gereja terhadap Raja Stephen. Di hadapan para bangsawan, uskup, dan rakyatnya, Stephen mengenakan mahkota itu. Dentang lonceng bergema. Doa-doa dalam bahasa Latin naik ke langit. Faik, anak suku Magyar, kini diakui sebagai Raja Kristen pertama Hungaria. Itu bukan sekadar seremoni. Itu adalah kelahiran sebuah bangsa baru. Dari padang rumput barbar, lahir sebuah kerajaan Kristen yang kini setara dengan Prancis, Jerman, dan Polandia. Dunia Eropa mengakui Magyar bukan lagi kaum liar penjara, tetapi sebuah bangsa dengan takhta dan peradaban. Bab 4, Membangun Kerajaan. Stephen tahu bahwa kemenangan sejati bukan hanya di medan perang, melainkan di hati rakyat. Ia pun memulai tugas besar membangun kerajaan dari akar. Ia membagi tanah Hungaria menjadi 10 keuskupan, mendirikan gereja-gereja agung di Esztergom, Kalocsa, dan Pécs. Biara-biara Benediktin berdiri menjadi pusat doa sekaligus pendidikan. Para imam dari Italia, Jerman, dan Prancis datang membawa kitab, musik, dan pengetahuan. Stephen juga menulis kode hukum pertama Hungaria. Ia mewajibkan rakyatnya menghadiri misa setiap minggu, melarang praktik-praktik pagan, menetapkan hukuman bagi pencuri dan pembunuh, serta mengatur perdagangan dan kepemilikan tanah. Dengan hukum itu, ia mengikat bangsanya bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan aturan bersama. Namun membangun iman tidaklah mudah. Banyak kepala suku menolak meninggalkan dewa-dewa nenek moyang. Beberapa kali pemberontakan meletus. Stephen menghadapi mereka dengan ketegasan. Bagi yang taat, ia penuh kasih. Bagi yang melawan, ia tanpa ampun. Darah kembali tumpah, tapi dari darah itu lahirlah kerajaan yang kokoh.
Bab 5. Kehidupan pribadi sang raja. Di balik kemegahan kerajaan, kehidupan Stephen diwarnai suka duka. Ia menikah dengan putri Gisela dari Bayern, saudari Kaisar Heinrich II. Pernikahan ini mempererat hubungan Hungaria dengan Jerman, sekaligus meneguhkan posisinya di mata Eropa. Dari pernikahan itu lahir seorang putra, Imre Emmerich, yang menjadi cahaya harapan. Stephen menaruh seluruh impiannya pada sang anak. Ia mendidiknya dalam iman hukum dan seni memimpin, menyiapkan Imre sebagai penerus kerajaan Kristen. Namun takdir kembali menguji. Suatu hari, saat berburu, Imre jatuh dari kudanya dan meninggal dunia. Dunia Stephen runtuh. Ia bukan hanya kehilangan anak, melainkan masa depan dinasti. Duka itu menusuk jauh ke jantungnya. Namun ia tidak melawan kehendak Tuhan, ia memilih berdoa. Ia lebih sering berada di kapel, menundukkan kepala, menyerahkan kesedihan kepada Allah. Dari kehilangan itu lahir seorang raja yang semakin religius, yang semakin mengandalkan doa daripada pedang. Bab 6. Wasiat sang raja. Tahun 1038, usia Stephen sudah renta. Tubuhnya lemah, namun imannya tak tergoyahkan. Di tempat tidurnya ia mengumpulkan para uskup dan bangsawan. Dengan suara pelan tapi mantap, ia menyerahkan kerajaannya kepada perawan Maria. Negeri ini bukan milikku, katanya, tetapi milik Tuhan dan ibunya. Sejak saat itu, Hungaria disebut sebagai Regnum Marianum, Kerajaan Maria, sebuah tanah yang tidak hanya dilindungi oleh pedang, tetapi juga oleh doa Bunda Kristus. Tak lama setelah itu, pada tanggal 15 Agustus, Raja Stephen menghembuskan napas terakhir. Seluruh negeri berduka. Dentang lonceng berbunyi di gereja-gereja. Doa-doa Latin mengiringi kepergiannya. Tubuhnya dimakamkan di Basilika Székesfehérvár, gereja megah yang ia dirikan sendiri. Bab 7. Dari Raja menjadi Santo. 70 tahun kemudian, pada tahun 1103, Paus Gregorius VII mengangkat Stephen sebagai Santo Stephen dari Hungaria. Putranya Imre juga dinyatakan kudus. Bersama mereka, penasihat rohaninya Santo Gerard menjadi bagian dari lingkaran suci bangsa Hungaria. Kini, Stephen bukan hanya raja, tetapi bapak spiritual. Ia dikenang sebagai pendiri kerajaan, pelindung iman dan santo yang menjaga bangsanya. Hingga hari ini setiap 20 Agustus, rakyat Hungaria merayakan Hari Saint Stephen dengan doa, prosesi, dan pesta. Bukan sekadar hari raya agama, tetapi hari lahir bangsa mereka. Penutup warisan abadi, Stephen pernah meninggalkan jejak yang lebih kuat daripada benteng dan pedang. Ia meninggalkan sebuah kerajaan Kristen yang bertahan berabad-abad. Ia meninggalkan hukum, iman, dan identitas yang menjadikan Hungaria bagian penting dari Eropa. Mahkota sucinya masih disimpan dengan hormat. Bukan hanya sebagai hiasan emas, tetapi sebagai simbol dari doa seorang raja yang menyerahkan tanahnya pada Maria. Dan kata-katanya tetap abadi. Kekuasaan sejati bukan datang dari kekuatan, tetapi dari pengampunan dan iman. Dengan iman itulah, Stephen Parry dikenang selamanya, bukan hanya sebagai raja pertama, tetapi sebagai santo pelindung seluruh bangsa Hungaria. Warisan Raja Stephen Army, batu fondasi Hungaria. Ketika Raja Stephen Parry menghembuskan napas terakhir pada tahun 1038, dunia seakan berhenti sejenak di tanah Pannonia. Dentang lonceng gereja mengiringi perpisahannya, dan doa-doa Latin bergema di Basilika Székesfehérvár. Namun kematian itu bukanlah akhir, justru menjadi awal dari sebuah warisan abadi. Sang pendiri bangsa. Warisan terbesar Stephen adalah kelahiran kerajaan Hungaria. Dari tanah yang tadinya dipenuhi suku-suku pengembara yang saling berselisih, ia memahat sebuah bangsa yang kokoh, diakui oleh dunia Kristen Eropa. Ia menjadikan Hungaria bukan sekadar wilayah di peta, melainkan negara dengan mahkota, hukum, dan martabat. Tanpa Stephen, Hungaria mungkin hanyalah nama yang hilang ditelan. Perpecahan, iman sebagai tiang negara. Stephen mengubah wajah bangsanya dengan salib. Ia mendirikan keuskupan-keuskupan, membangun gereja, dan menghadirkan biara-biara sebagai pusat doa dan pengetahuan. Ia memastikan rakyatnya tidak hanya mengenal pedang, tetapi juga mengenal doa. Dengan menyerahkan kerajaannya kepada perawan Maria, ia meletakkan dasar spiritual yang mendalam. Hingga kini, Hungaria dikenal sebagai Regnum Marianum, Kerajaan Maria, sebuah tanah yang bernaung di bawah perlindungan surga. Hukum pertama dan kedua, ia meninggalkan kode hukum pertama Hungaria, dua kitab undang-undang yang memadukan iman Kristen dengan ketertiban sipil. Dalam hukum itu ia menekankan kewajiban menghadiri misa hari Minggu, perlindungan terhadap janda, yatim, dan orang miskin, hukuman keras bagi pencuri, perampok, dan pelaku kekerasan, perintah untuk membangun gereja di setiap 10 desa. Hukum ini bukan hanya kumpulan aturan, melainkan kerangka moral. Ia membangun bukan sekadar kerajaan, melainkan masyarakat yang hidup dalam tata tertib dan iman, diplomasi dan peradaban. Stephen mengikat Hungaria dengan jalinan diplomasi Eropa.
Pernikahannya dengan Gisela dari Bayern menyatukan Hungaria dengan kekuatan kekaisaran Romawi suci. Ia membuka pintu bagi para biarawan, imam dan cendekiawan dari barat untuk datang, mengajar dan membentuk wajah bangsanya. Dengan itu, Hungaria tidak lagi dianggap kaum barbar, tetapi menjadi pilar baru dalam keluarga bangsa-bangsa Kristen. Epilog Cahaya Abadi. Warisan Stephen bukan sekadar tentang Hungaria. Ia adalah bukti bahwa iman dapat menjadi fondasi sebuah bangsa, bahwa hukum dapat lahir dari doa, dan bahwa seorang raja dapat dikenang bukan karena kebesarannya di medan perang, melainkan karena kebesaran hatinya. Ia meninggalkan sebuah kerajaan yang bertahan berabad-abad, menghadapi Mongol, Ottoman, dan badai sejarah, namun selalu kembali pada fondasi yang ia dirikan. Dan hingga kini kata-katanya masih bergema. Kekuasaan sejati bukan datang dari kekuatan, tetapi dari pengampunan dan iman. Bangsa yang berakar pada satu iman akan kokoh seperti pohon ek meski badai sejarah mencoba dan merobohkannya. Aku lebih takut pada kesombongan dalam hatiku sendiri daripada 1000 tombak musuh, sebab kesombongan meruntuhkan jiwa lebih cepat dari perang meruntuhkan tembok. Seorang raja tidak boleh hanya memerintah dengan ketegasan, tetapi juga dengan doa dan kerendahan hati, sebab takhta adalah titipan, bukan warisan kekal. Kerajaan yang berdiri hanya di atas pedang akan cepat runtuh, tetapi kerajaan yang berdiri di atas iman, hukum, dan kasih akan bertahan selama berabad-abad. Hukum yang adil ibarat pelita di got malam gelap, ia menuntun langkah rakyat agar tidak terjerumus ke dalam jurang kezaliman.